Tahukah Anda ayat yang paling kuat dari seluruh kitab Ester? Ini jadi jantung teologisnya. Tahukah Anda? Ini ayat yang menyingkap kebenaran iman, kedaulatan Allah, dan panggilan ilahi di tengah risiko. Saudara, jadi kita eksegesis lebih dalam, lebih lengkap, ayat demi ayat dari kitab Ester, Ester 4 khususnya, ada makna teologis yang sangat kaya dan sangat dalam. Saya akan eksegesis satu ayat dari Ester 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ester 4 ayat 14. Saudara, saya harus jelasin lebih dulu latar belakang dari konteks ayat ini. Ayat ini terjadi pada saat krisis nasional bangsa Yahudi di pembuangan di kerajaan Persia. Haman, pejabat tinggi kerajaan Persia, mempengaruhi Raja Ahasiweros, mengeluarkan dekret genosida. Apa itu genosida? Genosida terhadap bangsa Yahudi. Mordekai, paman dan pengasuh Ester, mendengar hal itu dan meminta Ester, sang ratu Yahudi, agar berbicara kepada raja demi menyelamatkan bangsanya. Ester 4 ayat 8 sampai 11. Jadi Ester takut karena menghadap raja tanpa dipanggil dapat berakibat hukuman mati. Ester 4 ayat 11. Maka Mordekai mengirim pesan penuh iman yang menjadi puncak teologis kitab ini, yaitu ayat 14, saudara. Jadi, bila kita menganalisis eksegetikal kata demi kata dari Ibrani, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, ya, bila kita eksegesis ayatnya, hares, ini artinya diam, bisu, tidak bertindak. Akar katanya juga bisa berarti tuli, saudara, pura-pura. Bisa sekedar diam, tapi menolak mendengar dan bertindak. Pada saat ini menunjuk pada momen kairos, waktu yang ditentukan Allah. Jadi ada makna teologis yang dalam di sini. Mordekai menantang Ester agar tidak diam di waktu kairos Tuhan. Diam dalam panggilan ilahi ini berarti kehilangan kesempatan menjadi alat Tuhan. Saudara, seperti dikatakan di Pengkhotbah 3 khususnya ayat 7, ada waktu untuk diam, benar, dan ada waktu untuk bicara. Ini adalah waktu untuk bicara bagi Ester. Bagi orang Yahudi, kata ayat ini, akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain kalau Ester tidak peduli. Bila kita bahas dari bahasa Ibraninya, rawah, ini berarti kelapangan, kelegaan, pembebasan, keluasan. Saudara, dari akar kata yang sama dengan roh, ruah, ini sering dikaitkan dengan angin, kehidupan atau nafas Allah. Hasalah, ini berarti penyelamatan, deliverance, ini menunjuk pada tindakan penyelamatan Allah. Mima aher berarti dari tempat lain atau dari pihak lain. Mordekai yakni bahwa jika Ester tidak bertindak, Allah tetap akan menolong tapi lewat orang lain. Wow. Jadi Mordekai menegaskan iman kepada providensia Allah, pemeliharaan ilahi. Rencana Allah tidak bergantung pada manusia tertentu. Tetapi manusia mendapat kehormatan untuk menjadi bagiannya. Saudara, kata tempat lain ini memberi nuansa misterius, seolah Mordekai tidak menyebut langsung Tuhan, karena kitab Ester memang unik, satu-satunya kitab yang tidak pernah menyebut nama Tuhan. Tetapi karya Tuhan sangat nyata dalam kitab Ester. Tuhan bekerja di balik layar. Dengan demikian, ayat ini pernyataan iman yang tersembunyi tapi tegas. Tuhan akan bertindak walau manusia diam. Saudara, dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Lu ya,
Lu udah dikasih jabatan lu ya, enak-enak lu cari aman lu, binasa juga lu, gitulah kalau bahasa cincong-cincongnya, saudara. Cincau-cincong ya. Ya, jadi dari akar abad binasa, hilang, lenyap. Mordekai memperingatkan bahwa dia diam, lu sama itu sedang membenarkan yang salah, saudara. Ini bukan pilihan netral. Ada konsekuensi fatal. Secara sosial, jika bangsa Yahudi dibasmi, identitas Esther sebagai orang Yahudi pasti juga tercuat. Saudara, saya jadi ingat Hitler membumi hanguskan orang-orang Yahudi. Kenapa bisa tahu dia mana? Karena orang Yahudi kan menyebar. Tapi kok bisa Hitler kumpulkan sampai hampir 6 juta dia bumi hanguskan? Karena Yahudi itu identitasnya cepat tercuak. Ada kemiripannya dengan orang Batak. Ada tarombo, silsilah. Jadi ketahuan lu mau sembunyi pakai topeng apapun, ketahuan lu Yahudi. Karena identitasmu akan tercuak. Kalau satu terciduk, maka yang lain tercuak. Gitulah, gitu ya, saudara ya. Jadi identitas Esther sebagai orang Yahudi pun akan terbongkar. Dia juga akan binasa. Lu nyelamatin diri, lu nggak mau, lu juga binasa. Itulah bahasa cincong-cincongnya, saudara. Maaf, saudara. Jadi diam dalam saat panggilan Allah ini bisa berarti kehancuran spiritual dan kehilangan warisan iman. Mordekai mengingatkan Esther bahwa keselamatan pribadi tidak bisa dipisahkan dari misi umat Allah secara kolektif. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Matius 16 ayat 25. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ini ungkapan yang sangat rendah hati. Dia membuka ruang misteri karya Allah, karya ilahi. Ini menunjuk pada waktu penentuan ilahi, waktu Tuhan, kairos Tuhan, bukan kebetulan, momentum ilahi. Ini profetik sekali apa yang dikatakan oleh Mordekai di tengah-tengah krisis. Dia bisa melihat peluang. Saudara, ini iman. Melihat sebelum percaya, sebelum melihat. Engkau akan mencapai kerajaan kedudukan ratu. Dia tahu Esther selama ini pun digantung-gantung. Lu ambil resiko, justru lu akan mendapatkan apa yang jadi kehormatan. Tuhan akan membela dan memberi kehormatan bagi orang-orang yang berani ambil resiko demi kebenaran. Bukan sekedar kebetulan, tapi hasil dari penyertaan Allah yang mengatur langkah. Saudara, makna teologisnya dalam. Mordekai menegaskan bahwa jabatan dan posisi bukan tujuan, ini panggilan. Esther menjadi ratu bukan untuk dirinya, tapi untuk rencana Allah yang lebih besar. Saudara, setiap posisi yang kita miliki ini penugasan ilahi. Ini untuk memuliakan Tuhan pada waktu yang tepat. Bila kita gali lebih dalam Esther 4 ayat 14, maka ini bicara 3 hal. Kedaulatan Allah dalam sejarah manusia, meskipun nama Tuhan, nama Allah tidak ada disebut di kitab Esther, iman Mordekai menegaskan bahwa Allah tetap bekerja di balik layar. Dia mengatur waktu, mengatur posisi, peristiwa untuk melaksanakan rencananya. Karena rencana Allah tidak bisa gagal. Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Bagaimana batang air itu? Bisa diarahkan kemanapun. Dialah yang mengarahkan kemana ia kehendaki. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan, dalam rencana Tuhan. Hanya keberuntungan itu diatur oleh anugerah Tuhan. Yang kedua, ini bicara tanggung jawab manusia dalam rencana ilahi. Mordekai tidak berkata Tuhan akan menolongmu, jadi engkau tidak perlu apa-apa. Tidak, dia berkata Tuhan akan menolong. Tetapi engkau dipanggil untuk ambil bagian. Ada bagian Tuhan, ada bagianmu. Jadi jangan bilang, aku menyerahkan semua pada Tuhan. Kalau kau nggak ambil bagian, itu dodong bahasa Bataknya ya. Ini keseimbangan antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Allah bisa bekerja tanpa kita. Dia bisa pilih siapapun kalau kita nggak mau. Tapi kita dipilih, itu kehormatan. Ini memilih untuk bekerja melalui kita. Ini yang ketiga, bicara tentang panggilan dan tujuan hidup. Untuk saat seperti ini, adalah deklarasi panggilan. Esther 4 ayat 14 menunjukkan bahwa setiap posisi, setiap peluang waktu hidup kita, penempatan strategis dari Allah untuk tujuannya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Efesus
ayat 10. Dan ini yang keempat saya tambahin saudara, ada keberanian iman